Allah. Sepertinya ada sumber energi yang memaksa Bang Anton Bustomi untuk melangkah lebih jauh dari area. Pada tahun 1981 Iya. ada seorang ulama dari Cirebon Dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami dari tim Tapak Spiritual Official. Alhamdulillah berkat dukungan, berkat saran yang membangun kepada kami, akhirnya kami pun malam ini coba berinovasi untuk memberikan suguhan yang lebih mengedukasi terkait pemahaman masyarakat pada umumnya. Pada malam hari ini kita berada di sebuah tempat di mana tempat tersebut disakralkan oleh masyarakat sekitar. Kita tarik ke arah timur dari sebuah makam yang sudah familiar di telinga masyarakat, yaitu makam Keramat Panjang. Kurang lebih 1 kilometer dari makam Keramat Panjang ke sebelah utara ya Kang ya, ke sebelah utara ada sebuah makam, yaitu jelas di sini terpampang makam Keramat Sunan Keramat Timbul. Oh ya, Sunan Keramat Muncul. Syekh Antaruna bin Abdul Aziz dan Syekh Abdul Ghaffar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Kita memilih lokasi ini selain ingin menelusuri sejarah makam ini ditemukan, kita juga sekaligus ingin mengedukasi masyarakat bahwasanya selain makam Keramat Panjang, ada makom keramat selain makam Keramat Panjang tersebut, yaitu makom Syekh Antaruna bin Abdul Aziz. Kebetulan malam hari ini kita ditemani dengan Kang Oni. Sehat Kang Oni? Alhamdulillah. Selain Kang Oni pun yang akan bersedia untuk berbagi cerita terkait sejarah makam Syekh Antaruna. Di sini juga kita bersama kru, yaitu Bang Anton Bustomi. Sehat Bang Anton? Alhamdulillah. Bang Anjas sehat? Kang sehat Kang ya? Sehat. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan coba menguak sebuah sejarah makom keramat yang berlokasi di Desa Keramat. Bagaimana kelanjutannya, mungkin tepatnya keterangan tersebut akan disampaikan oleh narasumber kami, Kang Oni, yang karena memang beliau yang lebih tahu terkait sejarah lokasi di mana kita berada saat ini.
Kang Oni, kira-kira kalau Kang Oni tidak keberatan untuk berbagi cerita kepada kami terkait makam Syekh Antaruna ini, kira-kira kapan ditemukan dan siapa penemunya? Bisa diceritakan agar para spiritualis bisa menambah wawasannya terkait keberadaan makam di tempat ini. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada tahun wabarakatuh. 1981 Iya. ada seorang ulama dari Cirebon. Dari Cirebon. Jadi dia bermimpi, di sana dia bermimpi bahwa di Tangerang ini, di Pakuaji, ada makam wali juga. Lalu dia dari sana berjalan ke sini, dari Cirebon ke Pakuaji, Kabupaten Tangerang, menemui salah satu tokoh ulama juga. Namun tidak saya sebutkan nama tokoh tersebut, namun tidak mengurangi hormat saya kepada beliau. Amin. Jadi koordinatnya di sini. Koordinatnya setelah ditelusuri, ditawasulin, letaknya di sini, di pantai utara. Jadi kiai tersebut bersama tokoh ulama di sini, jadi berjalan ke arah utara. Jadi setelah koordinatnya ketemu, sang kiai itu yang dari Cirebon itu kakinya amblas ke bumi. Seperti terjeblos seperti Iya, itu ya. terjeblos ke bumi. Jadi begini, setelah dia zikir, jadi disebutlah satu nama. Dia panggil Syekh Antarusa bin Abdul Aziz. Nggak kecabut juga tuh kakinya. Disebut lagi Syekh Antarusa bin Syekh Abdul Aziz. Tetap Tidak kecabut juga tidak ya. kecabut lagi. Nggak kecabut lagi. Lalu dia berdoa, baca selawat pada baginda Nabi. Lalu dia panggil lagi, dia sebut lagi Syekh Antaruna bin Syekh Abdul Aziz. Alhamdulillah kaki itu tercabut. Jadi di situ ditandakan oleh kiai tersebut bersama tokoh ulama di sini. Iya. Kemunculan Syekh Antaruna bin Syekh Abdul Aziz, perjalanannya seperti itu. Jadi setelah petunjuk tersebut, maka diyakinilah makam Syekh Antaruna itu berada di lokasi di mana kita berada saat ini. Iya, benar. Ceritanya sangat menarik ya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi pada keyakinan dan kepercayaan masyarakat, dan sementara masyarakat di Keramat khususnya itu meyakini dan mempercayai bahwa keberadaan makam tersebut melalui risalah-risalah yang diterima oleh tokoh ulama yang berasal dari Cirebon. Lalu Kang, setelah itu Kang, apakah Kakang ada pengalaman lain terkait makam Syekh Antaruna ini, Kang? Setelah ditemukan makam Syekh Antaruna bin Syekh Abdul Aziz itu, lalu tokoh ulama di sini berbondong-bondong dengan masyarakat sini membangun tempat ini Sehingga rapi seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang ini. Memang Ya. sangat jelas terlihat Ya. seperti memang benar-benar dirawat. Pada waktu dulu emang tokoh ulama tersebut punya majelis. Jadi yang ngebangun juga murid-muridnya, bersama murid-muridnya. Alhamdulillah. Iya, jadi ada juga tokoh masyarakat juga yang membantu di sini, yang menyumbangkan pasir, batu bata, maka terjadilah seperti ini. Terbangunlah seperti ini, Pak. Jadi, Alhamdulillah. alhamdulillah tokoh ulama tersebut dibantu dengan swadaya masyarakat, akhirnya berhasil untuk menjadikan tempat ini lebih rapi, memuliakan tempat ini sebagai tempat yang dikeramatkan. Dan Kang, kalau boleh tahu, kira-kira untuk
tempat ini, makom keramat ini Kang, itu dibuka untuk umum bagi siapapun yang ingin berziarah ke sini Kang. Betul. Makam ini dibuka untuk umum, untuk siapa saja. Silahkan, yang penting niatnya dengan hati ikhlas, dengan Iya. hati baik. Iya. Jangan yang minta yang enggak. Bukan untuk tujuan-tujuan tertentu ya Kang ya. Betul, betul. Iya. Untuk Bang Anton Bustomi sendiri sebagai praktisi, bagaimana Bang Anton Bustomi menyikapi keterangan yang sudah diungkapkan oleh narasumber kita Kang? Iya, sesuai Pak Ustadz Oni juga ya. Mungkin beliau itu ya salah satu penyiar agama gitu ya, atau syiar agama gitu ya, menjalankan syariat-syariat Islam terutama di kampung ini ya, sebaik mungkin, selayak mungkin, sepatut mungkin ya kita sebagai generasi penerus ya berziarah ke sini ya, memang lillahi ta'ala juga sangat-sangat menghormati ya niatnya gitu ya, jasa-jasa beliau yang beliau ibaratnya syiar di agama atau dulunya ngajar ngaji gitu ya, itu sangat-sangat ya kita patut hargain dan kita contoh gitu ya untuk niat ziarah di situ itu. Jadi kita contohkan ya agama yang besar itu ya, kembali kepada sejarahnya ya, tidak melupakan ya sejarah-sejarah ya. Iya, apalagi perjuangan para wali gitu ya, kami sangat menghargai gitu ya, terutama ya berziarah-ziarah ke sini ya niatnya dari ta'ala aja gitu, mungkin segitu aja. Baiklah para spiritualis, sedikit obrolan kami bersama narasumber terkait penjelasan lokasi di mana kita berada saat ini. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita, kami berniat untuk berziarah terlebih dahulu untuk menghormati sohibul wilayah di sini. Baik Kang, kira-kira diizinkan kita untuk berziarah dulu Kang? Kalau bisa tolong dipimpin dengan Akang ya, karena memang Akang juga Siap. yang lebih tahu di lokasi ini Kang ya. Siap. Baiklah para spiritualis, mungkin kita akan melakukan ziarah kubur dulu untuk menghormati sohibul wilayah di sini. Baiklah para spiritualis, setelah kita selesai melakukan ziarah kubur ke sohibul wilayah, kembali kita akan melanjutkan obrolan kita terkait penelusuran sejarah makam di mana kita berada saat ini dengan narasumber kita Kang Oni. Kang Oni, kira-kira Kang, di sini saya jelas melihat terpampang Sunan Keramat Muncul. Nah, untuk gelar nama tersebut itu seperti apa asal muasalnya Kang? Jadi begini, waktu ditemukannya Syekh Antaruna bin Syekh Abdul Aziz itu kan kaki kiai itu terpendam, Iya. Lalu dicabut kan nggak bisa tuh, Iya. Jadi yang namanya Muncul, yang kan dinamakan Muncul ya, setelah tercabut itu terjadi gundukan. Maka itu disebut ya. Muncul. Masya Allah. Iya. Jadi masyarakat, tokoh mungkin awalnya tokoh ulama tersebut sepakat memberi gelar untuk makom ini, yaitu makom Syekh Keramat Muncul. Seperti itu Kang. Kira-kira untuk Bang Anja sendiri, apakah ada pertanyaan terkait lokasi di mana kita berada saat ini? Ya, jadi kemunculan Syekh Abdul Ghaffar bin Abdul Aziz itu kapan Pak? Jadi begini, kalau kemunculan Syekh Abdul Ghaffar bin Syekh Abdul Aziz
hilang 1 tahun. Orang 1 tahun Pak ya. 1 Jadi tahun ya. risalah orang yang sama juga memberitahu Iya. bahwa itu bahwasanya si Abdul Ghaffar bin si Abdul Aziz itu saudara kandung. Oh, jadi masih saudara kandung. Betul. Dan memang lokasinya pun di tempat yang sama, Sama. di mana kita berada saat ini ya Betul. Kang. Hmm. Baiklah, demikian penjelasan terkait makom Syekh Keramat Muncul di mana kita berada saat ini. Kira-kira untuk Kang Anton Bustami sendiri sebagai praktisi, ada kata-kata yang ingin disampaikan untuk para spiritualis kita? Iya. Saya berpesan ya, para pemirsa dimanapun berada, wabil khusus kaum muslimin wal muslimat, jangan lupakan sejarah, terutama jejak-jejak aulia Allah. Kita patut menziarahi karena memang itu sunatullah, dan kita patut mencontoh apa yang beliau lakukan, masalah ibadahnya ya, kepatuhannya kepada Gusti Allah, ketakwaannya di dalam beribadah, dan kita mengenang sekaligus mengenang jasa-jasa beliau, perjuangan-perjuangan beliau, dan kita patut juga menjaga keadaan ya makomnya, ngeraksa gitu ya, jangan sampai terbengkalai atau apa, merawatnya gitu, karena memang ini sebagian daripada sejarah Islam, agama yang besar, negara yang besar. Dia tidak melupakan sejarah-sejarah waliullah yang berjuang di masanya, gitu aja ya. Gitu. Baiklah para spiritualis, mudah-mudahan apa yang kami berikan, apa yang kami suguhkan, selain menjadi sebuah tontonan, bisa juga dijadikan sebuah tuntunan untuk menambah wawasan kita terkait keimanan. Karena memang di sini kebetulan pada malam ini khususnya praktisi kita Kang Jahe berhalangan untuk hadir. Iya. Malam ini untuk praktisi kita sementara Kang Anton ya, Kang. Kira-kira Kang, Insyaallah. iya, terkait spiritual, apa yang Kang Anton Bustami rasakan di tempat ini, Kang? Ya sebenarnya mah tempatnya ya sangat saklar gitu ya, sangat saklar sekali, juga memang banyak penunggu-penunggu ya khodam di sini. Tapi lagi-lagi kita niatnya kan ziarah gitu ya, ziarah lillahi ta'ala, tidak bermaksud apa-apa gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau misalnya beliau mengizinkan atau ngasih kenang-kenangan, ya mudah-mudahan di tempat yang lain atau di ini yang lain, mudah-mudahan bisa konsul atau bagaimana gitu ya. Untuk Kang Anton sendiri, atau apakah ada sumber energi yang coba berinteraksi dengan Kang Anton sebagai praktisi? Ya lagi-lagi memang ada ya, tapi bagaimana ya kayaknya ya, dalam arti apa harus kita lakuin apa enggak gitu selayaknya gitu ya menurut Pak Ustadz ini. Kita tetap harus meminta izin kepada narasumber itu kita maksudnya, karena memang beliau yang lebih memiliki wewenang di sini ya. Kita serahkan kepada narasumber kita. Kira-kira karena memang kita itu identik dengan penelusuran, dan kebetulan praktisi kita Kang Anton Bustami merasakan sumber energi yang coba mengajak untuk berinteraksi. Kira-kira mungkin di daerah itu agak ini ya, sekitar perjalanan menuju ke ini mungkin di sono ada juga gitu ya, mungkin gitu. ada energi yang menarik saya ke sono gitu. Jadi pada intinya Bang Anton Bustami sendiri perhatiannya terfokus pada lokasi di mana kita akses. Tapi lagi-lagi kan ke sohibul wilayah kita diizinin apa enggaknya, kita ya dikasih enggaknya ya terserah sohibul wilayah. Gitu. Untuk Kang Anton, untuk maaf
Kang Oni sendiri kira-kira praktisi kita ingin coba memanifestasikan sumber energi tersebut entah dalam bentuk apa, karena memang ada yang beliau rasakan gitu, benturan energi yang beliau rasakan. Diizinkan atau ada alasan lain untuk Kang Oni? Jadi begini, selama kita masih dalam keadaan baik, walaupun itu ada penelusuran, saya sih diizinkan sama saya. Kalau di area sini kan jangan, ini kan daerah yang sakral sekali. Kita pun menghargai itu, Hmm. sangat menghargai. Jadi karena sumbernya dari Iya. arah timur sebelah selatan, Iya. memang di situ ada energi yang sangat-sangat, kalau kita rasakan itu bergetar jiwa kita. Iya, iya. Karena memang Kang Oni sendiri pun memiliki kepekaan Iya. terkait hal-hal yang goib, Hmm. para spiritualis. Jadi sosok-sosok seperti itu adanya di sebelah selatan, arah agak ke timur. Yang pasti agak sedikit bergeser dari lokasi kita berada saat Betul, ini. betul. Ya saya izinkan. Baiklah kalau begitu. Kira-kira untuk Bang Anton Bustomi sendiri, apa yang akan Kakang lakukan terkait sumber energi tersebut, Kang? Ya, kita terutama ya kita harus spasi dulu, dalam arti kita beresin dulu, kita mohon izin dulu kepada Sohibul Wilayah terutama yang kita jarahi. Setelah itu baru kita mendatangi sumber energi itu. Ya, apa yang terjadi, mau dikasih mau enggak ya terserah di situ dah. Kita beresin dulu dah, kita minta izin, mohon pamit gitu ya di sini. Baiklah para spiritualis, kemungkinan setelah ini kita akan sedikit bergeser ke arah selatan untuk menelusuri sumber energi Iya, yang iya. memang Ada apa gitu? menarik perhatian Seakan-akan memanggil gitu. dari Bang Anton. Mudah-mudahan keterangan yang kami sampaikan terkait makom keramat muncul menjadi sebuah wawasan untuk para spiritualis. Dan terus dukung channel kami agar kami terus dapat berkembang dan memberikan tontonan berikut tuntunan untuk para spiritualis dengan cara subscribe, like, comment, and share. Baik kan, kita langsung ke lokasi di mana menarik perhatian Kang Anton Bustomi. Oh iya. Saya minta izin buat uluk salam dulu kali ya. Ini kita ngadep ke sini dulu semua. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum ya Khodam. Assalamualaikum ya Aulia Allah. Ainu nabi aku hati wa bismillah. Ya kau doi haji. Assalamualaikum. Baiklah para spiritualis, kita sudah bergeser agak jauh ke sebelah selatan ya, ke sebelah selatan untuk memastikan sumber energi yang memang selama ini memancing perhatian dari Bang Anton Bustomi. Mungkin Bang Anton Bustomi sesaat lagi akan melakukan proses mediumisasi agar dapat berinteraksi dengan sosok tersebut. Duduk aja, Jas, duduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Sirullah.
Zatullah. Ya Allah ya. Allah. Mau ditanya nggak apa-apa sebentar? Assalamualaikum. Dengan siapa kalau kami boleh tahu? Maung Bodas. Bodas. Untuk Aki, Abah, apa yang bisa saya gunakan bahasanya? Aki Maung Bodas sudah lama berada di sini, penunggu lokasi ini. Kira-kira Ki, selain Aki, sosok-sosok apa saja yang dominan berada di tempat ini, Ki? Banyak. Salah satunya Aki. Lalu apa yang ingin Aki berikan kepada kami selain berinteraksi? Maunya apa? Jadi diizinkan kalau kami ingin memanifestasikan sebuah benda untuk oleh narasumber kami diizinkan. Iya. Dengan secara hormat gitu ya, bukannya apa-apa gitu ya. Kalau dikasih tolong unjukin aja. Ya, Jadi kasih unjukin aja. kalau memang Aki bisa membantu kami, kira-kira tolong tunjukkan di mana titik pusaka tersebut berada. Biarin. Allahu Akbar. Apa enggak? Dibersihin dulu. Seperti sosoknya bentuknya batu secara fisik. Baiklah para spiritualis, alhamdulillah sosok yang saat ini sedang berinteraksi dengan kru kami memberikan kami sebuah hadiah, sebuah batu. Entah namanya batu apa, saya sendiri pun tidak begitu hafal terkait jenis batu. Dan kira-kira adakah lagi yang masih ingin Aki berikan kepada kami? Bisa dibantu untuk mewujudkannya, Ki. Kalau memang Aki merasa bisa untuk mewujudkannya dan memberikannya kepada kami, silahkan. Itu kasih dulu. Biar dia aja yang ngambil, biarin. Udah tahu dia. Yang namanya dikasih, coba biarin. Mau ngasih enggak? Deketin dikit.
Tuh. Apa ini? Ini apa ini? Batu juga ya. Batu ya. Masya Allah, bagus amat ini. Allahu Akbar. Kampung Sulaiman kayaknya. Bang, abang jelasin dulu coba. Assalamualaikum. Baiklah para spiritualis, alhamdulillah sosok yang sedang berinteraksi dengan kru kami berkenan untuk membantu kami dalam proses manifestasi sebuah batu. Ada beberapa batu yang berhasil dimanifestasikan oleh sosok yang sedang berinteraksi dengan kru kami. Dan kira-kira untuk Bang Anton sendiri masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bang Anton sampaikan, atau Bang Anton akan menetralisir sumber energi yang saat ini menguasai raga kru kita? Bentar dulu, saya mau nanya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki, apa cukup apa gimana, Aki? Kalau misalnya cukup atau ini mau pamit apa gimana? Atau masih ada yang ingin Aki sampaikan kepada para spiritualis kami? Cukup. Apa ada pesan apa gimana? Nggak ada ya. Baiklah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya, Ki. Aki telah Mau berkenan. bodas ya? Iya, Mau Aki bodas. mau telah berkenan membantu kami dalam proses manifestasi benda pusaka. Ya, kalaupun memang Aki ingin keluar dari raga kru kami, silahkan keluar. Insya Allah akan dibantu dengan praktisi kami Bang Anton Bustami. Silahkan Bang Anton. Allah Jabbar. Allah. Minum lagi. Baiklah para spiritualis, sosok yang sempat berinteraksi dengan kru kami sudah berhasil dinetralisir oleh Bang Anton Bustami. Alhamdulillah saat ini kru kami telah kembali sadar dengan keadaannya seperti sedia kala. Dan kira-kira Allah, sepertinya ada sumber energi yang memaksa Bang Anton Bustami untuk melangkah lebih jauh dari area. Hati-hati Bang Anton. Hati-hati. Ada sesuatu yang menarik Bang Anton ke area sini. Kiong ya? Kok kiong? Kiong? Kok kiong ini? Di, tar dulu nih. Ini dalam kiong ada apa ini? Ini aneh. Aneh ya? Dipecahin aja kerangkanya. Ntar dulu ini. Kiong bukan sembarang kiong ini. Kayak dia nelan sesuatu kiong nih. Masya Allah. Ah, iya. Apa disiram pakai air ini? Oh. Di ini aja ada air nih. Sepertinya Bang Anton Bustami berhasil menemukan sebuah benda yang entah apa kita pun belum tahu. Kita akan pastikan sesaat lagi. Allah. Oh. Nah, Yang bungkam ya? iya kali ini ada. Masya Allah. Kiong makan kiong. Allah Akbar. Di net itu pakai air itu Bang. Bagus amat nih ya. Kayaknya oleh-oleh buat saya ini makanya. Batu apa ya? Batu itu. Bah. Batu ya? Kiong. Hah? Kiong. Batu kiong. Itu kiong ada dalam kiong.
Aduh, yang makan keong, aduh. Bang RT kayaknya memang tenaga udah agak ini ya. Iya, karena memang barusan pun saya sebenarnya ingin coba berkomunikasi dengan Bang Anton Bustomi, tapi ternyata tiba-tiba Bang Anton Bustomi seperti ada tarikan ke area di mana kita berada saat ini. Karena memang Bang Anton Bustomi sendiri pun secara energi sudah agak terkuras. Mungkin untuk penelusuran kita seperti apa Kang? Atau kita sudahi atau seperti apa? Kayaknya memang malam juga ya, udah jam juga terlalu larut malam ya. Kita tugas kita ya ziarah, mungkin kita nyambangin atau nyantrongin suatu energi juga udah. Mungkin ya kita minta izin aja gitu. Oke, ya. baik. Nah, Baiklah, kalau terutama- begitu kita cari tempat untuk kita bisa menutup acara kita pada Iya malam iya ini, gitu ya. aja. Ya, baliklah para spiritualis, kita akan mencari lokasi dulu karena memang lokasi di mana kita berada saat ini sangat berdekatan dengan sebuah tambak sepertinya ya. Kita akan mencari lokasi untuk kita menyudahi penelusuran kita malam hari ini. Baiklah para spiritualis, setelah kami menyambangi makom keramat muncul, yaitu Syekh Antaruna bin Abdul Aziz dan Syekh Abdul Gopar bin Abdul Aziz. Setelah narasumber kami berbagi cerita terkait sejarah makom tersebut, Bang Anton pun telah menyuguhkan kita sebuah hiburan dengan berhasilnya beliau memanifestasikan sebuah benda. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi pada malam hari ini, saya harap tidak menjadi sebuah perdebatan, tapi paling tidak sisi baiknya Amin. kita sedikit memberikan wawasan dan pengetahuan terkait makom Auliaullah, salah satunya yang ada di Desa Keramat. Untuk Bang Anton sendiri, sebelum kita mengakhiri acara kita malam ini, ada yang ingin disampaikan? Kayaknya tadi juga udah jelas sekali ya, udah cukup ya. ya. Baiklah. Untuk Kang Oni sendiri, ada yang ingin disampaikan? Kayaknya udah cukup ya. Cukup. Bang Anjas? Ya. Bang? Ya. Oke. Baiklah para spiritualis, demikian penelusuran kami malam hari ini. Dukung terus channel kami agar kami terus dapat berkembang dan memberikan tontonan yang menghibur dengan cara subscribe, like, comment, and share, agar kami terus dapat memberikan tontonan yang menghibur untuk para spiritualis. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.